kecimpung di dunia film, pertama gue ikut-ikutan. Ternyata gue keracunan. Akhirnya gue berinisiasi sama teman-teman gue buat bikin tuh film tentang sampah plastik. Kali ini gue bareng Bang Nopel. Yoi, Sal. Jadi gimana, Sal? Siapa yang gak kenal Bang Nopel? Gue sebelum ngobrol sama lu, gue udah banyak lah seliburan tentang lu ya. Kayak kadang ada orang yang pengen garap film sama lu kayak anjing terlalu idealis gitu-gitu lah Bang lah. Kinah ini mah. Sekarang lagi sibuk apa Bang? Gua sekarang garap film-film tentang perubahan iklim sih. Perubahan iklim. Gua sekarang jadi ya mindset orang-orang ke gua tuh jadi environmental film director gitu. Aja. Ya, tapi tanya gua enggak tahu. Apa? Naon eta teh? Ya jadi sutradara yang khusus tentang lingkungan. Oh, gitu. lu ini aktivis ya. Aktivis lingkungan ya. lingkungan. Apa yang membuat tuh bergerak ke sana, Bang? Ke dunia perikliman. Nah, jadi tuh waktu dulu tuh waktu gua zaman kuliah di kampus nih di Pakuan. Pakuan ya? Nah, iya, gua bikin tuh pertama gua bikin multicam. Multicamnya itu tentang sampah plastik. Tugas akhir gua multicam, sorry. Ya, jadi tuh gua bikin acara TV yang emang tuh tentang sampah plastik. Nah, di situ gua terinspirasi, gue pengen bikin film. Akhirnya gue bikin film nih sama kru gue nih, Bibil. Oh, Bibil punya Bil. Bener. Iya, bener. Oh, dari situ berangkatnya. Bukan dari keresahan kayak anjing nih, iklim udah gak bener nih gitu. Nah dulu. Jadi tuh pas gue ngeliat, gue kan harus cari tahu dong sampah itu kayak gimana. Benar. Dan ternyata di 2018 sampah itu lagi kacau-kacaunya, lagi booming banget. Penumpukan tuh. sampah. Sampai banyak campaign yang bilang tuh menolak untuk plastik sekali pakai gitu. Nah, akhirnya gue berinisiasi sama teman-teman gue buat bikin tuh film tentang sampah plastik. Itu dokumenter tuh? Enggak, ini fiksi. Oh, fiksi. Ini fiksi. Nah, film itu udah tayang di beberapa penayangan film di Bogor sih, Mas. Oh, di mana? Kalau buat teman-teman yang pengen nonton ada gak kayak di YouTube, di mana gak ada? Ada gak? Belum didistribusin ke sana. Belum. Ya masih. Sabar lah, Bro. Nanti itu mungkin nextnya bakal ke sana sih. Nanti kalau entah di YouTube, ya gue berharap sih diangkat jadi layar lebar. Trailernya udah di Instagram udah trailernya? Trailer di Instagram gue sama CLP ada. Nopel Baswedan. Yoi, enggak dong. Baswedan. Enggak dong. Oh, enggak deh. Apa namanya? Jadi itu Muhammad Novel. Lihat aja trailer itu, gue yakin bagus sih Bang. Nanti gue nonton deh. Harus nonton dulu baru bilang bagus. Lo, kayak gitu. Gue pengen nanya deh, kenapa lu kecimpung di dunia film nih Bang nih? Kalau misalnya gue kecimpung di dunia film, pertama gue ikut-ikutan. Ternyata gue keracunan. Dari temen gue di sekolah dulu. Oh, SMK. pas SMK mulai itu. Padahal gue di SMK tuh teknik komputer jaringan gue ngambil TKJ. Ternyata di sana gue ngeliat ada hal yang spesifik sama diri gue nih, dan itu film. Kayak gitu. Cuma gue kuliah nggak perfilman, gue broadcasting. Cuma gue belajar film banyak di sini. Di sini belajar film banyak ya? Iya, di kampus. Juga gue kolaborasi sama komunitas-komunitas di luar kan. Dan di situ gue baru ngeliat nih film nih, gue bisa menceritakan apa yang ingin gue ceritain kayak gitu sih. Ada gak masterpiece lu selama ini apa judulnya? Masterpiece-nya Insan dan Semestinya. Insan dan Semestinya. Nah, itu gue film yang absurd ya. Gue dapet beberapa ilmu dari pakar-pakar di film gitu, dan gue aplikasikannya dalam sebuah film pendek. Di situ gue menceritakan tentang seorang manusia yang menyangkut dengan alam kayak gitu, dan isu yang spesifiknya adalah perubahan iklim karena itu yang dirasakan kan sekarang. Itu yang dirasakan sih. Gue ngerasain banget tuh dulu. Gue di desa gue dari desa. Gue dulu ngerasa perubahan dari desa ke yang ramai tuh udah panas gitu, dari panas ke adem. Sekarang tuh desa gue aja udah panas. Iklim tuh udah kacau ngap. Iya, jadi tuh ya, panas itu kan membuat kekeringan. Nah di situ tuh banyak tuh sawah-sawah yang kering dan akhirnya alih fungsi lahan kayak gitu. Asli banyak banget yang kayak gitu, kebun-kebun pada kekeringan dan akhirnya alih fungsi lahan jadi perumahan atau apapun itu ya. Kayak gitu sih. Itu berharap lo ngedukasi masyarakat tentang film itu. Apa intinya buat ngurangin sampah plastik kah? Apa gimana kah? Jadi gue pengen ngasih tahu sih kalau perubahan iklim tuh dampaknya bakalan kayak gini loh di masa depan kayak gitu. Nanti bakalan ada imbasnya ke manusia tuh kayak gitu. Ini juga karena manusia, nggak mungkin kan kayak misalnya contoh hal sampah nggak bisa jalan sendiri tuh ke tempat sampah kayak gitu. Benar. Sampah tuh dibawa sama manusia kayak gitu ke tempat sampah kayak gitu sih. Tapi pengelolaan sampah juga kayaknya di kita jelek loh ya.
Ya kalau misalnya itu sekarang tuh udah mulai berkembang ya, banyak juga NGO yang untuk mengelola sampah itu hadir gitu. Ada. Nah, tapi kita dari diri kita sendiri nih nggak bisa kita bergerak cuma karena NGO, karena pemerintah kayak dari gitu. kita sendiri. Iya, harus dari kita sendiri. Dan semoga film itu bisa menginfluence seluruh masyarakat bahwasanya iklim itu penting teman-teman. Sumpah demi Allah kacau dah. Iya, bahkan ada yang mengatakan ini tanah aja enggan diinjak sama manusia kayak gitu. Bahkan dulu ketika Adam ingin diturunkan ke muka bumi, malaikat protes ya. Yoi. Tanah juga kalau ngomong protes. Iya, bukannya mereka yang bakal ngancurin bumi. Iya. Ya Allah gitu. Itu ada di Al-Baqarah gitu dakwah kieu aing. Apa kan lu kan tren dakwah gua nih. Lu lebih kuat di filosofi, gua lebih kuat di perubahan iklim. Ya, kayak gitu. Perubahan iklim tapi film sih. Gua juga sebetulnya nggak yang nggak signifikan gua tahu banget tentang perubahan iklim karena gua bergerak dalam film kan. Sambil belajar Bang ya. Dan gue pernah ngegarap film dokumenter yang gue itu berangkat dari ketidaktahuan dan akhirnya gue tahu perubahan iklim itu kayak apa kayak gitu sih. Dan solusinya kayak gimana? Dari kita sendiri. Solusinya balik lagi dari kita sendiri, Bos. Betul lah. Emang harus dari kita sendiri karena ya balik lagi tuh tadi sampah nggak bisa jalan kaki. Bener. Kayak gitu ya. Gue pernah lihat di mana ya, ada apa? Bukan konspirasi, kayak sebenarnya sampah daur ulang tuh penipuan gitu Bang. Nggak semua sampah ternyata bisa didaur ulang, bener gak sih Bang? Nggak semua sampah bisa didaur ulang, tapi kita bisa memanfaatkan sampah itu. Kayak gitu. Maksudnya kita bisa memanfaatkan sampah itu kembali kayak gitu kan. Entah didaur ulang atau dijadikan sesuatu atau dipakai lagi. Betul. Nah kayak gitu. Jadi tuh ya penting banget sih prinsip itu. Tapi kan hidup kita tak lepas dari sampah ya, hari-hari gitu. Ada tips and trick gak dari lu sendiri gitu buat ngurangin sampah gitu, konsumsi pribadi tuh gimana Bang? Nah pertama, lu ngurangin plastik sekali pakai. Tapi yang lebih signifikan sih pasti semua orang pasti makan kan? Iya. Pasti makan dan ada yang habis, ada yang enggak. Bener. Nah ini permasalahan besar nih, sisa makanan tuh permasalahan besar tuh. Iya. Di Indonesia khususnya ya. Bahkan katanya sampah terbanyak itu sisa makanan Bang ya? Iya, sampah terbanyak itu sisa makanan. Jadi tuh ya lu harus habisin makanan lu sih. Itu yang pertama ya, bersyukur ya. Harus habisin makanan soalnya kita kalau ngelihat banyak orang loh yang sulit untuk makan gitu ya. Mencari makan tuh sulit. Iya benar. Nah itu termasuk menghargai mereka juga kan. Di situ tuh ada kemanusiaannya gitu. Iya. Ketika padi diciptakan dan didoakan dan dia tumbuh kayak gitu. Lu kayaknya lu harus cobain gimana panen padi itu, gimana ininya biar bisa menghargai makanan gitu. Iya kayak gitu. Gue jujur setelah gue pernah ikut panen padi gitu Bang ya, itu gue baru anjing sesusah ini ya panen padi ya. Iya betul. Makanya gue harus menghargai makanan tuh. Harus banget kayak misalnya buat ngehargain makanan itu termasuk menghargai kemanusiaan juga. Betul. Kayak gitu. Nah teman-teman, buat kaum muda nih, apalagi yang gue kalau jalan nongkrong di mana gitu suka ada yang makan udah tinggal, aduh ya Allah sayang banget ya. Sayang Itu banget. sampahnya Bakal berserakan, apalagi lu pakai penggunaan plastik kan. Sebenarnya nggak apa-apa lu menggunain plastik, tapi lu tanggung jawab sama sampah lu sih kayak gitu. Entah lu bisa bawa bank sampah ke bank sampah terdekat, benar gitu. Benar. Bank sampah juga kayaknya susah diakses gak sih di kita Bang? Sebetulnya mah gampang kalau misalnya kita mencari. Intinya sih itu. Di Google banyak kok. Limbah Google tuh mereka tahu bank sampah di sini. Misalnya kita di Bogor nih. Di situ ada bank sampah, di sana ada bank sampah. Asal mau mencari ya? Iya. Nah, kita tuh harus bawa tuh sampahnya tuh ke bank sampah untuk dimanfaatkan kembali dan menjadi bermanfaat kan kayak gitu, entah nilai ekonominya. Benar. Yang paling penting sih nilai kemanusiaan. Intinya udah kemanusiaan ya Bang ya. Kemanusiaan. Soalnya balik lagi kita perlu gitu untuk generasi mendatang tuh perlu menikmati bumi ini yang indah kayak gitu. Oke, balik lagi ke film Bang ya. Titik puncak lu pengen sampai di mana di industri film ini Bang? Ya, gue pengen menjadi mendunia gitu. Gue pengen dikenang gitu ketika gue meninggal sih. Bener. Karena lewat karya-karya gue kayak karya gitu. tuh gak akan pernah mati. Yoi, karya nggak pernah mati. Dan ada lagi, karya tuh nggak ada yang jelek. Karya yang jelek itu karya yang belum jadi. Karya yang jelek itu karya yang tidak mau diaplikasikan tuh. Lu Makanya, ada di kepala doang tuh jelek tuh ya. Iya, jelek itu lu cuma baru ngomong gitu. Makanya nanti lu langsung harus buat itu film, buat itu karya agar bisa dinikmati sama orang kayak gitu. Bener sih. Dan
relatif ya, kalau misalnya ada orang yang ingin menikmati karya lu, ada juga yang nggak suka sama karya lu dan dia nggak mau menikmatinya. Yang penting lu udah menyediakan kayak gitu. Benar. Tapi lu juga harus konsisten tuh. Ibaratnya lu lagi pengen ngelahirin anak, lu ngebesarin anak. Iya, harus ngebesarin. Iya, ngebesarin film lu itu, karya lu itu sebagai anak lu kayak gitu. Karya sebagai anak lu. Bakalan jadi sumber rezeki di situ. Amin, Kayak amin, gitu. amin. Berarti kalau bicara genre nih Bang ya, lu di dokumenter sekarang Iya, gua masih di Krim. sekarang project-project gua lebih ngegarap tentang film tentang perubahan iklim sih. Iya. Iya, tapi kalau misalnya buat itu juga gua ada keinginan pengen membuat film yang lain gitu. Ada juga yang kayak gitu. Lu ngejar ini gak sisi ekonomisnya gak Bang? Kayak ini ngejual ini enggak nih gitu gak Bang? Selama bergulat di sini. Gua sekarang tuh pengen balance sih. Oke. Idealis gue perlu, realistis pun gue Oke, perlu kayak gitu. iya. Soalnya orang yang idealis juga perlu makan bro, Iya, perlu betul. perutnya juga perlu kenyang juga kan, kayak gitu. Jadi tuh ya gue realistisnya ke situ, idealisnya juga harus ada. Yoi. Film Genre nggak lepas dari idealis. komedi udah pernah garap? Komedi Belum. Tapi Gua lebih ke ada kemauan. drama sih. Oh, lebih ke drama. Iya, ke drama kayak gitu, romantika. Cuma ya belum pernah gue kayak misalnya ngebuat film dan penonton itu menangis karena film yang gue buat kayak gitu. Gue belum pernah kayak gitu. Nah, gue pengen ada yang kayak gitu. Mungkin nextnya gue perlu belajar banyak lagi untuk Iya, benar. Jadi sampai ya, jadi apa yang lu pengen tuh jadi sampai ke penonton, diekspresikan oleh penonton gitu ya. Yoi, soalnya gue di film-film gue menanamkan pesan dan kesan kayak gitu. Jadi ya ibaratnya kayak lu mau deketin cewek juga perlu romantisan. Bener sih, bener. Kayak gitu. Lu pengen kayak si penonton habis nonton sampai ke apa kayak anjing kepikir. Iya, kayak gitu membekas gitu. Yoi. Iya, tinggalin bekas tuh. Ya itulah. Garapan siapa nih? Bang Nopel. Kayak gitu. Gue pengen ada yang kayak gitu kan, cuma Yoi. ya untuk saat ini masih belum ya. Ya, karena lu masih ada Ya, proses fokus lain lah ya. Fokus lain Tadi juga. si iklim itu udah jadi belum filmnya? Udah nanti mungkin akan tayang di kampus-kampus. Emang niatnya sih emang Ghost to Campus sih. Oh, Ghost to Campus. film-filmnya. Buat publish belum ada ini, buat di-publish di Baru kanal-kanal YouTube. untuk sekarang ini baru tayang di Unpad. Baru tayang di Unpad. Unpad. Iya. Universitas Pajajaran. Oh, itu juga Karena ada susah ya. seminar nasional kan tentang Oh, iya. perubahan iklim dan filmku tayang. Kayak gitu. Ih, gokil sih, gua harus nonton sih filmnya sih. Ya harus nonton lah, nanti ya kalau misalnya ada penayangan pokoknya gua share. Oke, share ya. Yoi. Nanti gitu. buat ada yang nonton nggak? Kayak gitu lah, harus ada penontonnya film tuh. Gue nggak maksudnya ini ada yang nonton kayak. Oh ini? Paling gue ini diupload di Google Drive bang. Ah nggak apa-apa, ada yang nonton pasti. Yang penting ada arsip ya. Yoi, yang penting arsipnya dulu. Kayak Kalau ini yang nge-influence tuh di industri film siapa bang? gua tuh banyak ya influence gua. Pertama tuh kayak misalnya waktu itu gua pernah ikut workshop dari Slamet Raharjo. Ki Slamet Harjo. Nah itu waktu gue ikut workshop dan diedukasi sama beliau, gue tuh malah makin terinspirasi. Kata beliau gini, kalau misalnya kamu emang mencintai film, tapi film belum tentu mencintai kamu. Kata beliau tuh kayak gitu, dan gue harus mencintai film dulu dong, baru film mencintai gue. Jadi ada Itu feedback-nya ya. berusahanya, iya. Itu Ki Slamet Harjo tuh. Islam Taharjo di situ banyak tuh gue terinspirasi karena ketemu pakar-pakar film, guru gue juga dan dosen gue juga di sini gitu. Salah satunya Kayak ya. misalnya gue sering banget diskusi sama Bang Fit, salah satunya itu ngajarin gue banyak banget tentang film ya. Iya. Ketika diskusi tentang filmnya Akira Kurosawa yang itunya menjadi kiblat para filmmaker kayak gitu sih. Kacau ya. Iya, sama ada beberapa teman gue juga gitu ya di luar sana yang emang bener-bener tuh, ayo Vel, lu bikin film lagi, film lagi, jangan sampai dari sini. Itu ada motivasi kuat juga kayak gitu sih. Ketika lu ingin buat film kan artinya ada inspirasi di kepala lu ya bang ya. Iya, Berarti lu nulis dulu tuh. iya nulis. Nulis benang merahnya dulu. Mm. Baru dibikin naskah apa juga bicara teknis ya bang. Kadang gue kepikiran kalau gue lagi bengong di motor, nah sampai rumah tuh harus banget gue tulis kayak gitu. Biar Gua gak bengong lupa di ya. motor sendirian. Nah gue tulis ya minimal gue dapat beberapa paragraf lah. Ya untuk nanti gue nge-build skenario-nya kayak Iya, gitu iya, sih. iya. Ngebuat skenario-nya. Soalnya bakalan sulit kan, bakal banyak perubahan apalagi kalau misalnya ngambil sisi komersial. Tapi kalau misalnya ngambil sisi idealis, gue pasti banyak sih yang pengen gue keluarin. Pasti banyak ya. Iya. Pasti Gue banyak. emang ibaratnya kalau ngambil sisi komersial tuh lu harus tahu pasar dulu ya. Iya, itu pasar juga. Tapi
di kita tuh perkembangannya yang high itu apa bang? Yang lagi naik tuh? Komedi kah? Apa Dari horor? kita tuh kalau gue lihat ya dari berdasarkan apa teman-teman gue yang sering diskusi sama gue tentang film, tuh banyak banget yang suka sama horor, terus banyak banget suka sama komedi kayak Tapi gitu. apresiasinya menurut lu gimana bang? Kalau gue sih untuk film Indonesia ya khususnya ya, gue lebih suka film-film yang berbudaya. Salah satu film favorit gue Marlina si Pembunuh 4 Babak kayak gitu dia. Marlina si Pembunuh. Marlina si pembunuh 4 babak. Iya, Oh, itu sutradaranya Mauli Surya dan gue suka banget. kacau. Gitu. Gadis Kretek? Gadis Kretek gue suka banget, ya itu budaya. Cuma kan itu kan serial kan. Iya benar sih itu serial. Kalau misalnya film Marlina si Pembunuh 4 Babak yang di situ gue banyak mengurus pikiran gue kapan gue bikin film kayak gitu. Kan kalau buat gua yang orang awam kayak film tuh yang ada actionnya lah ya bang ya. Iya. Yang ada actionnya lah. Gua kaget pas gua nonton kayak Menculik Raden Saleh, terus 13 Bom Jakarta kayak anjing udah maju. Ternyata udah lama maju bang ya. Iya, Karena perfilman tuh udah maju. gua terakhir film-film Indonesia paling yang gitu-gitu doang bang lah. Tapi pas lihat film yang tadi gua sebutin kayak oh kayak efeknya gitu udah maju, efek tembakannya gitu. kayak gitu. Gua terakhir nonton film Barry Prima. Kalau gua tuh suka film-film karakter film Indonesia yang bawa tradisi budaya Indonesia yang karena ada- kan ini loh kita kenalin juga Indonesia tuh ini Iya. kayak gitu. Indonesia tuh kuat sama budayanya, tradisinya. Nah, itu kita harus kuatin di situ. Dan itu yang bakalan dicerna sih sama orang-orang. Tapi menurut bang ya, kan bicara budaya dan tradisi adalah apa hero-hero lokal Indonesia ya kayak Hero Sableng dan lain sebagainya gitu. Iya. Apa yang ngebuat itu kalau menurut gue itu nggak menjual gitu di kita gitu. Karena kita kan dibombardir sama Marvel lah, sama inilah gitu. Menurut tuh bisa gak hero-hero kita di brand lagi buat ya at least seimbang lah gitu buat ngejar mereka gitu Iya. pasarnya. Ya pasti bisa dong, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kayak misalnya bisa atau enggak ya gue bilang pasti bisa. Kayak intinya kita harus membuat karya-karya yang kayak gitu dong. Banyak filmmaker yang mengangkat film-film tentang heroes di Indonesia kayak gitu sih. Jadi tuh ya mungkin itu bisa nge-branding mereka kayak kan sekarang udah mulai tuh Gatot Kaca Iya, kayak gitu. oh Gatot Kaca udah mulai ini ke game juga ya. Iya kayak gitu kan. Super Dede harusnya ya. Iya ongkrong Super Dede. Kayak gitu sih. Super Dede itu harusnya tuh buat ngimbangin Superman tuh. Superman juga kalah sama Super Dede. Kacau ya. Ya ongkrong kacau banget itu mah. Superman mau pernah nyalek bro. Bang, anggaplah lu ngegarap sebuah film dan genre gitu. Berarti selain ini lu juga harus nguasain kayak tekniknya bang ya. Misal film action gitu, harus nguasain juga tuh teknik-teknik actionnya tuh. Iya ya. Apa gimana sih? Lu ngerti gak sih pertanyaan gue? Kalau misalnya kayak kalau buat gue gini ya, entah menggarap film action atau komedi atau kayak gitu. Intinya tuh penonton bisa gak terima? Pertanyaannya kayak gitu. Penonton nerima gak cerita lu? Iya, iya. Nah, kalau misalnya sekira-kiranya udah bisa menerima, kenapa nggak lu buat? Ya udah buat aja gitu. Nanti teknis tuh kita film tuh nggak cuma dikerjain sendiri. Iya, karena banyak tim. orang lain Bisa ya. tim. Iya, Tim. Jadi itu kita bekerja sama untuk mengerjakan suatu karya film kayak gitu. Jadi ya pasti bisa sih. Kayaknya ini diterima, kayaknya ini enggak gitu. Ada gak sekarang yang setelah ini nih yang pengen lu buat lagi? Spill dong, bisa. Ada. Gue pengen buat lagi sih tentang kisah di bank sampah yang dibalut dengan kisah cinta. Kayak gitu. Belum ketemu sinopsisnya yang utuh, tapi gue pengen ada kesan cinta-cintanya gitu di bank sampah. Cuma romantisan itu menipis dengan kemanusiaan. Oh, kayak gitu. berarti Soalnya kan nggak dominan romantis ya? Iya, romantis tuh hanya ya sekedar pemanis aja. Sekedar pemanis. Intinya ada nilai kemanusiaannya di sini. Iya, kemanusiaannya, dramatika konfliknya dan bagus lah intinya. Yang pengennya sih kayak gitu ya, cuman ya nanti lah masih belum ketemu nih ide yang emang spesifik buat ngambil isu itu. Oke. Kayak gitu. Dok, tips and trick buat teman-teman yang pengen ini bang di dunia belajar film gitu. Jangan berhenti berkarya. Kalau misalnya karyamu udah berhenti sama aja lu kayak mati sih. Kayak gitu. Soalnya lu kalau misalnya nanti lu berhenti berkarya dan ya nggak bisa buat film lagi kalau Iya, udah mati kayak gitu, dan prinsip lu udahlah gua nggak usah berkarya. Latih kayak otak gitu. lu ya. Iya, soalnya kan proses kan gak gampang. Bener. Buat bikin film tuh ya perlu banyak.
berbanyak hal kayak gitu sih. Kasarnya berangkat dari hayalan bang ya? Iya, berangkat tuh dari sebenarnya bukan dari hayalan ya, berangkatnya tuh dari kehidupan manusia. Iya, rata-rata film tuh mengambil dengan pesannya itu untuk kehidupan manusia kan. Iya benar-benar. Iya kayak gitu sih. Menginfluence ya. Yoi. Oke, teman-teman, jangan lupa nanti lihat dulu trailernya film apa tadi judulnya bang? Akar Sama tadi tuh apa sih, Insan dan Semestinya. Insan dan Semesta di Instagramnya @nopel apa? MHMMD Novel. MHMMD Nopel, dan ada juga di Instagram CLP ya. Yoi. CLP_ Klub Lobby Film ya, Bio? Klub Lobby Film. Oke, thank you bang. Yoi. Gokil. Yuk, Sal. dadah. Bye.